Kemarin kan saya bilang, kecil kemungkinan mereka itu menang. Memang benar, saya nggak salah kok. Kan mereka tidak menang. Kalau menang itu dinyatakan oleh hakim menang. Siapa itu? Mak Lampir itu. Dia mengatakan 1000% akan ditolak. 1000% akan ditolak. Bisa dong. Boleh dong. Bisa dong. Karena yang ngomong itu orang separuh waras. Nggak tersinggung saya. Kalau dia waras, dia nggak nyenggol-nyenggol orang lain. Praktisi hukum senior Elida Neti bereaksi keras atas disindiran Roy Suryo yang baru saja merayakan kemenangannya setelah sebagian gugatan yang diajukannya dikabulkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di luar dugaan, banyak pihak tidak menduga kalau Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Roy Suryo terkait penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Sindirian keras Roy Suryo pada pihak-pihak yang meremehkannya atas gugatan pra-peradilan yang diajukan merupakan sebuah tamparan bagi para pendukung Jokowi jika langkah hukum yang diperjuangkannya saat ini bukanlah usaha yang sia-sia sebagaimana yang dituduhkan para seterunya, terutama para loyalis Jokowi belakangan ini. Namun yang tak kalah mengejutkan ialah reaksi dari Elida Neti yang tak kalah kerasnya memperingatkan Roy Suryo terkait gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Kemarin kan saya bilang, kecil kemungkinan mereka itu menang. Memang benar, saya nggak salah kok. Kan mereka tidak menang. Kalau menang itu dinyatakan oleh hakim menang. Seluruh gugatan dakwaan gugatannya diterima dan mereka menang. Baru mereka menang. Ini kan tidak ditolak dan diterima. Nggak ada kemenangan di sini. Jangan bangga dulu, nggak ada kemenangan. Dari analisa hakim tunggal yang profesional, yang kita percaya, dia memberikan narasi itu. Hakim ini kan curhatan nih, kan ibaratnya Prapit ini kan dia memberikan pengaduan yang tidak ada bahwa dia merasa begini dijawab sama hakim. Ya mungkin yang ini kurang tepat, yang ini sudah oke, yang ini oke, yang ini kan 50-50 di situ. Jadi jangan merasa dia kalah menang di sini gitu. Dan prediksi saya kan kecil kemungkinan dia menang gitu. Kan memang tidak menang. Saya menganggap ini terlalu didramatisir. Kenapa? Apapun yang terjadi, yang merasakan apa yang kita lakukan itu orang lain. Perbuatan kita membuat orang luka, membuat orang sakit hati, membuat orang kecewa. Jadi perasa itu nggak bisa kita halangi, nggak bisa kita intervensi. Sah saja apa yang menjadi laporan gugatan, apa yang menjadi tudingan terhadap kita atau terhadap mereka. Itu masing-masing punya cara dalam melakukan gugatan tersebut. Siapa itu? Mak Lampir itu. Dia mengatakan 1000% akan ditolak. 1000% akan ditolak. Bisa dong. Boleh dong. Bisa dong. Boleh dong. Buktinya hari ini. Saya hanya mengatakan, saya juga nggak nyebut nama lo ya. Saya hanya nyebut Mak Lampir. Mak Lampir itu siapa ya? Kalau ada yang merasa ya udah dia merasa sebagai Mak Lampir. Berarti membuka mulut para pendukung-pendukung dari pihak sebelah, supaya mereka introspeksi, supaya mereka koreksi diri, dan saya hanya menjalankan hak saja dan tidak ada yang namanya bermaksud mengulur, nggak ada. Ya, itu justru rapi. Semua pasal kita bedah, semua pasal kita koreksi. Kemenangan Roy Suryo atas gugatan pra-peradilan yang diajukan menambah keyakinannya untuk back-to-back atas gugatan pra-peradilan keduanya yang akan digelar 10 Juli ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika sebelumnya Roy Suryo menggugat penyidik Polda Metro Jaya terkait penangkapan dan penggeledahan, kali ini pasal Undang-Undang ITE yang disangkakan padanya terkait laporan Jokowi yang membuatnya ditetapkan menjadi tersangka. Menanggapi gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo, lantas apa kata praktisi hukum Deolipa Yumara dan seberapa penting gugatan pra-peradilan Roy Suryo kali ini?
Benarkah Roy Suryo dapat mengulur waktu sidang pokok perkara utama dengan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan? Peradilan itu tidak mengatur berapa kali boleh, berapa kali nggak boleh gitu. Jadi nggak ada diatur itu. Jadi dia prapit terhadap keadaan A, dia prapit terhadap keadaan B dalam suatu konteks perkara yang sama nggak ada persoalan begitu. Jadi sampai sekali prapit, 2 kali prapit, 3 kali prapit, tapi kalau keadaannya beda-beda itu nggak ada persoalan. Misalnya prapit terhadap surat panggilan yang salah nama, panggilannya namanya salah, dia prapitkan itu boleh satu prapit. Dia prapitkan terhadap penangkapan yang salah rumah tangkapnya, rumahnya misalnya harusnya ke rumah si ini, toto ke rumah si Ono, diprapitkan oleh si yang tersangkanya. Kok lu nangkap di rumah sebelah sono dan rumah sini? Boleh juga tuh, iseng-iseng berhadiah kan. Jadi prapit itu tidak terkait dengan jumlah prapitnya, tapi terkait dengan materi formalnya yang mau diprapitkan. Nah, kalau kita terkait dengan kasus Roy Suryo, sekarang dia prapit materi formalnya A, terus kemudian prapit kedua materi formal B, itu nggak ada persoalan buat dia. Tapi ya semakin banyak dia prapit, semakin kelihatan itu tingkat kelakuan yang iseng-isengnya dia gitu kan. Jadi malah dia hukum dia pakai buat iseng-iseng sama dia. Misalnya mengenai P21, dia prapitkan aja tuh jaksa kan. Habis itu prapit penghadapan diprapitkan juga gitu. Jadi boleh-boleh aja gitu. Tapi itu kan kalau bagi kita orang yang biasanya mengikuti berperkara itu hal yang sia-sia semua gitu. Sia-sia karena itu tidak mencakup kepada materi kelakuan dia sendiri kan. Materi ini pidananya kan kasusnya ada tuh pencemaran nama baik. Tapi kalau dia prapitkan yang ini kan tujuannya mau mementahkan substansi, nggak bisa gitu. Substansi tetap jalan. Makanya pada satu titik akan ada di mana persidangan akan berjalan. Persidangan di substansi di materi utama akan berjalan. Jadi dalam waktu dekat persidangannya akan berjalan tuh. Jadi dia prapit, kalau dia prapit tahu-tahu persidangan di substansi sudah berjalan, prapitnya gugur. Oh, gitu. Jadi sebenarnya persidangan itu nggak nunggu prapit. Yeah. Gitu. Persidangan cuman kan ini ada tenggang rasa. Ya udah lu prapit dulu deh seminggu kan gitu kan. Tapi kalau dia prapit juga ya udah ditinggal aja deh. Begitu. Langsung aja sidang. Pasti jaksa kan begitu. Sama pengadilan akan begitu. Nah, ketika persidangan pas hari pertama berjalan tapi prapitnya belum selesai, prapitnya otomatis gugur. Gugur, Bang. Iya. Nggak akan berlanjut lagi. Nggak akan berlanjut. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua itu ada hari Jumat dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Sementara itu, Elida Neti kembali mengingatkan usaha Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan tidak akan menyelamatkan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah menanti untuk disidangkan. Menurut pengacara Egy Sujana itu, pokok perkara yang diajukan Roy Suryo dalam sidang gugatannya tidak substansial. Itu sebabnya apapun keputusannya nanti tidak akan mengubah apapun terkait statusnya saat ini sebagai tersangka yang menunggu untuk disidangkan. Perkara pidana ini kan sudah berjalan untuk Tifa dan Roy pasti akan menyusul. Untuk diulur-ulur nggak bisa juga. Ini kan ada tata tertib yang diatur dalam KUHP. Dan ini jujur aja kita sampaikan dalam perkara ini, dia mau gugat seperti apa silakan. Dan proses hukum itu kan berbeda. Caranya juga berbeda nanti seperti apa, gugatan siapa pelakunya, siapa yang dilaporkan, itu kan berbeda. Yang jelas tentang perkara ini nggak bisa diulur-ulur. Seandainya nanti juga ada perkara lain, kan kalian udah pernah menonton persidangan tentang Nikita, ya tetap berjalan dengan seperti bagaimana perkara yang tentang Nikita itu. Kalaupun ada laporan, ada mereka buat laporan ke polisian, menggugat lagi secara perdata, itu tetap berjalan. Yang pokok perkara yang sedang dijalani itu tetap akan berjalan gitu. Jadi mungkin dalam minggu ini jadwal Roy Suryo mungkin akan diterbitkan. Mungkin pihak pengadilan akan mengeluarkan kalender jadwalnya, dan itu akan beriringan dengan perkara persidangan dari Tifa. Jangan terlalu euforia ya.
kalau dia merasa di atas angin sih enggak juga, karena menurut dia boleh dong, menurut dia ini tidak tepat. Nah, kita kan sebelum diputuskan hakim kan ada statement dari pihak Roy bahwa ini pasti kalah, kata pihak beberapa pihak. Oh iyalah kalah karena hakimnya dibayar. Nah ini kan mereka selalu menyampaikan hal-hal negatif terhadap APH, aparat penegak hukum itu. Oh kemarin, oh ya polisi diintervensi oleh Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi diintervensi, Pak Prabowo diintervensi oleh Pak Jokowi. Jadi ini kan hari ini kan terbuka semuanya. Sebenarnya seperti apa gitu yang terjadi, kan begitu. Jadi untuk putusan ini kita mengharapkan kepada pihak jangan terlalu euforia. Sekali lagi saya sampaikan, pokok perkara belum selesai disidangkan. Jadi pestanya belum usai. Nah, tidak ada kalah menang, yang penting proses ini ada yang diterima dan ada yang ditolak. Apakah pengaruh? Tidak akan ada pengaruh terhadap apa? Terhadap pokok perkara maupun terhadap pihak kepolisian. Nah, sekarang kita minta pihak kepolisian apakah dia akan menggugat fitnah atau provokator yang memberikan statement-statement yang mengerikan bahwa pihak polisi menangkap secara PKI itu ternyata di video-video tidak dapat dibuktikan gitu. Di samping menunggu sidang perkara utama atas laporan Jokowi, Roy Suryo juga sudah dinanti kehadirannya sebagai terlapor atas kasus yang dilaporkan Egy Sujana. Mengingat saat ini kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Sebagai kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti meminta Roy Suryo fokus dan tak menyerang semua orang yang dianggapnya musuh. Menurutnya, tindakan itu hanya akan menambah musuh dan tak akan menyelesaikan perkara. Itu disampaikan Elida Neti lantaran kesal dirinya berulang kali dihina dan direndahkan Roy Suryo dengan sebutan yang tak pantas. Karena yang ngomong itu orang separuh waras. Nggak tersinggung saya. Kalau dia waras, dia nggak nyenggol-nyenggol orang lain. Dia hanya menyelamatkan dirinya dalam perkara ini. Kenapa saya dibawa-bawa? Selama ini kan ya foto Pak Jokowi, ini itu. Sekarang kan yang dicarinya lawan lagi, ada Lecumanan, ada ini, ada Elida Neti. Seolah-olah dia tidak habis-habisnya mencari orang untuk akan dijadikannya korban-korban berikutnya. Kita tidak akan tergiring. Saya menganggap dia itu tidak waras. Kalau dia waras, dia nggak mungkin membawa nama saya. Karena yang saya sampaikan ini hanya prediksi hukum. Saya tahu diri, laporan saya mungkin dikesampingkan dulu karena lebih penting yang tentang ijazah dugaan palsunya ini. Saya ikhlas, nggak ada masalah. Tapi polisi tertib memberikan SP2HP. Sudah yang ketiga, mereka tidak hadir, termasuk Ahmad Kosidudin. Harusnya mereka berani bicara, berani menuduh, berani tanggung jawab. Jadi yang saya laporkan adalah satu, Ahmad Kosidudin nuduh saya pengkhianat dan juga SP3 saya tidak sah karena produk solo. Padahal SP3 itu produk undang-undang. Undang-undang itu produk presiden dan DPR. Jadi kalau dia bilang ini produk solo, dia menghina presiden dan DPR yang existing, ya. Dan juga menghina Jokowi itu sendiri karena dituduh yang ngatur-ngatur. Bahkan bukan lagi menggampangkan, dicuekin, dianggap nggak penting, dianggap sampah itu. Ya itu biar dia kan merasa jago, ya buktikanlah kejagoannya itu. Buat saya sih nggak penting yang gitu-gitu. Yang penting peristiwa hukum, saya tidak melampaui batas, saya on the track, ada masalah hukum saya ke polisi, bukan ambil tindak. Mau jalur preman ya bisa, tapi kan tidak benar, nggak benar gitu. Untuk apa begitu? Kalau Roy tambahannya, dia di samping nyebut saya pecundang, dia nyebut saya tuyul. Tuyul itu adalah makhluk yang halus, legendarisnya, cirinya suka mencuri.
Kalau tuyul disematkan ke saya, yang saya curi apa? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.